Jelang libur perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, para pengemudi bus di Terminal Guntur, Garut, Jawa Barat menjalani tes urin. Ratusan personil gabungan TNI Polri dan petugas instansi lainnya diterjunkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga Sukabumi selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemutaran film dokumenter dalam upaya penyelamatan owa Jawa di kota Sukabumi, Jawa Barat yang diikuti berbagai kalangan mendapatkan respon yang positif. Sampurasun. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Sukabumi kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Anissa Nurul Fitriani, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, jelang libur perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, para pengemudi bus di Terminal Guntur, Garut, Jawa Barat menjalani tes urin sebelum nantinya diterjunkan untuk mengangkut para penumpang. Puluhan pengemudi dan kondektur bus antar kota antar provinsi dan bus antar kota dalam provinsi yang akan mengangkut para penumpang dari berbagai wilayah saat libur Natal dan Tahun Baru 2025 mendatang, satu persatu didata dan dilakukan tes urin. Tes urin yang dilakukan tim gabungan dari Polres Garut, tim Dokes Polres Garut, dan Sat Narkoba Polres Garut, serta Dinas Perhubungan. Sebagai upaya untuk mengetahui dan mengantisipasi adanya pengemudi yang mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang yang nantinya akan membahayakan penumpang. Tak hanya itu, aparat pun akan bertindak tegas untuk melarang sopir membawa kendaraan bagi yang positif narkoba dan minuman keras. Bahkan armada bus yang bersangkutan akan dikandangkan. Kasat Lantas Polres Garut Ibtu Aang Andi Sohandi mengatakan, kegiatan tes urin ini sebagai upaya agar para sopir bus aman dalam membawa penumpang, tidak dipengaruhi narkoba, dan dianjurkan untuk beristirahat setiap 4 jam sekali. Dalam kesempatan ini kami bekerja sama dengan Sat Narkoba Polres Garut untuk melaksanakan tes urin, karena kami pun ingin memeriksa bukan hanya kendaraannya, namun kesehatan secara fisik, jasmani maupun rohani daripada pengemudi. Kita laksanakan edukasi kepada pengemudi bahwa maksimal mengendarai kendaraan 4 jam. Setelah itu diwajibkan untuk beristirahat minimal 30 menit. Oleh karena itu kami pun bekerja sama dengan tim Dokes untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan melakukan tes urin oleh Sat Narkoba Polres Garut. Ridwan Mustopa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, jajaran Kepolisian Resor Garut terus melakukan berbagai persiapan, mulai dari pengecekan jalur, penempatan personil di titik-titik rawan kemacetan, hingga menyiagakan tim urai. Beberapa hari menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, jajaran Kepolisian Resor Garut terus berbenah agar arus lalu lintas di jalur selatan saat libur mendatang aman dan nyaman. Arus lalu lintas di jalur selatan pun seperti halnya Jalan Limbangan dan Kedungora yang masih normal meski sudah memasuki libur sekolah. Berbagai persiapan terus dilakukan pihak kepolisian, mulai dari pengecekan jalur, penyebaran personil di pos PAM dan titik-titik rawan kemacetan dan rawan bencana, hingga disiapkan tim urai. Kasat Lantas Polres Garut Ibtu Aang Andi Sohandi mengatakan, selain persiapan menyangkut kondisi jalan dan kesiapan personil, jalur wisata pun menjadi perhatian khusus tahun ini, mengingat akan adanya lonjakan pengunjung yang hendak berlibur. Baik, tadi pemetaan terkait dengan wisata, kami sudah bentuk 5 tim urai. Yang pertama, kita antisipasi dari arah Bandung menuju ke timur, yaitu ke daerah Tasik dan Pangandaran. Kita sudah bikin 2 tim urai. Yang pertama yaitu dari Limbangan sampai Banten, dan yang kedua tim urai yang kita siagakan dari Lewo sampai Malangbong. Itu jalur nasional. Adapun
Jalur ke objek-objek wisata kita sudah siapkan, ada 3 tim urai di mana kita tempatkan di Kadungora, terus lagi di perkotaan yaitu dari Tarogong sampai Gobi, dan pada nanti setelah tahun baru kita siagakan juga tim urai di pantai selatan. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, ratusan personil gabungan TNI Polri dan petugas instansi lainnya diterjunkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga Sukabumi selama libur Natal dan Tahun Baru. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Para perajin batik di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta menciptakan batik berukuran jumbo bernuansa Nusantara. Cerahkan diri Anda di siang hari dengan berita-berita pilihan kami. Musim kemarau membuat sumur sejumlah warga di kota Jambi keruh dan kering. Ragam informasi dari setiap peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru negeri. Terangkum semua di Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang, live di Kompas TV. Jadilah bagian dari arus utama. Serap segala informasi yang paling mengundang atensi. Hanya yang utama, yang layak Anda percaya. Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Ikuti Berita Utama pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Si kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Pengusaha dan pemerintah tak terpisahkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Apakah ini solusi yang tepat membuat generasi muda bisa mewujudkan cita-cita mereka? Penghasilan yang tidak menentu ini pastinya kita harus ada Keduanya hitungan yang berjalan di atas rel yang sama. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Ikuti diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Jalan-jalan! Let's go! Let's go! Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Let's go! Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Maknai siang hari sebagai waktu untuk menyerap perkembangan peristiwa terkini. Inilah kondisi kemacetan yang terjadi di kilometer 28 ruas tol Jor. Jadikan berita dan informasi terpilih sebagai referensi Anda sepanjang hari. Bangunan dan persiapan di IKN hingga kini masih terus dilakukan. Kompas Siang Bersama saya Mercy Tirayo Dan saya Harjuno Pramendito. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Vano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Kompas TV. Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Semangat pagi
Perbarui informasi seputar peristiwa dari seluruh Indonesia dalam Berita Terkini. 2 kapal terbakar, 4 ABK berhasil selamat. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk kontainer jatuh ke lahan kosong. Jadikan pelengkap referensi untuk memulai hari. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih di dalam Ulasan peristiwa penting terkini. Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja terakhir. Sejumlah nama mencuat ke publik akan mengisi kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Pemanjat tiang bendera di Nusa Tenggara Timur, Yohanes Datangi korban ke rumah sakit. Perwakilan Fighting Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. Bersama saya, Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anisandoro Fitriani. Saudara, ratusan personil gabungan TNI Polri dan petugas instansi lainnya diterjunkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga selama libur Natal dan Tahun Baru. Kesiapan dalam menjaga kondusivitas, Polres Sukabumi Kota juga meluncurkan personil Macan Bintana. Ratusan personil gabungan, TNI Polri, dan petugas dari instansi lainnya disiagakan untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru di kota dan Kabupaten Sukabumi. Kali ini pengamanan ditingkatkan untuk memberikan rasa nyaman dalam melakukan aktivitas. Selain kesiapan para personil, Kapolres Sukabumi Kota meluncurkan personil Macan Bintana untuk menunjang dalam menjaga keamanan dan kenyamanan perayaan Natal dan liburan Tahun Baru. Apel pengamanan ini dilakukan agar seluruh jajaran yang terlibat dalam kondisi tidak kekurangan, baik personil maupun kendaraan operasional. 815 personil, kemudian 1 pos terpadu, kemudian 12 pos pengamanan, kemudian 2 pos pelayanan. Untuk pengamanan di objek vital? Semuanya, tempat ibadah, kemudian di tempat-tempat keramaian, tempat wisata, serta mobilitas pergerakan kegiatan masyarakat mulai dari tanggal 21 Desember hingga 2 Januari. Tim gabungan ini juga akan disebar di sejumlah pos pengamanan Natal dan Tahun Baru, khususnya di pusat-pusat kegiatan warga seperti tempat ibadah, terminal, pusat perdagangan, dan tempat wisata. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Palang Merah Indonesia Kota Sukabumi bersama penyandang disabilitas menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana gempa bumi berbasis inklusif di Aula Rumah Sakit Kreatif Kota Sukabumi. Pelatihan ini penting bagi para penyandang disabilitas. Puluhan penyandang disabilitas mendapatkan pelatihan pengurangan risiko bencana gempa bumi berbasis inklusif dari Palang Merah Indonesia Kota Sukabumi, Jawa Barat di Aula Rumah Kreatif Kota Sukabumi. Para peserta disabilitas ini tampak antusias mengikuti kegiatan yang diajarkan terkait diskusi kajian risiko bencana, SOP evakuasi mandiri untuk disabilitas, serta simulasi kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Palang Merah Indonesia Kota Sukabumi saat ini terus mendorong desain inklusif untuk upaya layanan dan pelaksanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan begitu, para penyandang disabilitas ini juga mampu mengetahui jika terjadi bencana. Pelatihan ini disambut baik dan sangat antusias karena sebelumnya para penyandang disabilitas ini belum pernah mengikuti pelatihan seperti ini. Baik soal kajian risiko bencana,
SOP evakuasi mandiri untuk disabilitas, dan simulasi bagi penyandang disabilitas. Dalam kegiatan ini kita ingin menggali informasi di mana komunitas rentan yaitu penyandang disabilitas khususnya tunanetra terhadap pengetahuan kebencanaan, yang dimana mereka ini mungkin minim sekali informasi dan di mana akses mereka untuk mengetahui informasi tentang kebencanaan. Jadi dengan adanya pelatihan bersama PM ini, tentu kami dari komunitas disabilitas netra yang tergabung dari ini sangat berterima kasih, karena bagi kami adalah ini tambahan pengetahuan yang sangat berarti, karena yang namanya bencana ini nggak bisa kita tahu kapan dia terjadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan pengetahuan ini kami akan lebih waspada untuk mengurangi risiko akibat bencana. Dalam kegiatan ini, Palang Merah Indonesia menggandeng Komunitas Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sukabumi untuk mendukung program kesiapsiagaan bencana gempa bumi yang tengah dijalankan melalui dukungan Palang Merah Amerika dan USAID. Andres Mokhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, pemutaran film dokumenter dan upaya penyelamatan Owa Jawa di kota Sukabumi, Jawa Barat yang diikuti berbagai kalangan ini mendapatkan respon yang positif. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. Bersama saya, Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berjanji akan memperbaiki kualitas udara Jakarta. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam, ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya Budiman Tanurjo menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas,
mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Nikmati berita dan informasi baru dengan cara seru. Tiba-tiba mengadang bus Transjakarta dengan membawa senjata tajam. Mulai dari yang trending di media online dan viral di media sosial, pelaku yang tak lain merupakan bawahan Agus ditangkap. Hingga yang unik dan menjadi perhatian publik. Semuanya terangkum dalam Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Kesegaran daging yang dijaga banget. Seger banget ya, mumtaz. Yummy. Pencinta seblak. Cantik ya. Ketika masuk di mulut itu, aroma smokinya ya kan. Pecah men. Mamma mia. Dapat udang gede-gede gini, rempahnya berasa banget. Latu desis. Sajian aroma menggugah selera. Mumtaz. Ragam cita rasa tersaji dalam cerita rasa. Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anisandoro Fitriani. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Sukabumi bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi menggelar Fashion Culinary Night Festival tahun 2024. Hal ini merupakan bentuk kolaborasi untuk meningkatkan pelaku UMKM di Kabupaten Sukabumi. Event tahunan yang sudah 4 kali diselenggarakan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Sukabumi bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi kembali menggelar Fashion and Culinary Night Festival tahun 2024. Event yang menghadirkan 47 pelaku UMKM ini dibuka langsung Wakil Bupati Sukabumi Iyo Somantri. Kegiatan ini bentuk kolaborasi meningkatkan pelaku UMKM dan mengenalkan produk kepada masyarakat secara lebih luas lagi, baik produk makanan ataupun fashion. Gelaran ini pun bisa dijadikan momentum yang luar biasa bagi para pelaku UMKM, terutama untuk mengembangkan bisnis mereka. Maka dari itu, pihaknya akan terus berlanjut setiap tahunnya, sehingga UMKM bisa terus terberdayakan dan terfasilitasi melalui kegiatan ini. Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Sukabumi, Yani Jatnika Marwan menambahkan, event ini dibuat untuk mensejahterakan masyarakat. Kegiatan ini terus berkembang, yang dulu hanya kuliner biasa dan kini sudah ada fashionnya. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Bagi Anda para pecinta kuliner, Anda bisa mencoba salah satu hidangan yang terbilang baru hadir di kota Sukabumi. Kedai kecil mie goceng yang berada di Jalan Masjid, harga murah yang sangat terjangkau oleh seluruh kalangan. Kedai kecil di Jalan Masjid, Kota Sukabumi, Jawa Barat, menjadi salah satu kuliner bagi para pecinta mie. Mie goceng kulai, dengan harga yang sangat terjangkau oleh semua kalangan, membuat mie ini menjadi buruan di masa ekonomi seperti saat ini. Pemilik usaha mie goceng Yudi, ia mengatakan ide awal merintis usaha ini dilakukan di rumah dengan mencoba melalui penjualan aplikasi online. Dengan harga yang terjangkau, pecinta kuliner sudah bisa menikmati mie yang lezat dan bisa menambahkan topping pangsit ayam isi ayam, fish roll, chicken egg roll, dan topping bakso. Satu porsi mie ini harganya hanya Rp5.000. Setiap hari kedai kecil ini mampu menjual 60 hingga 80 porsi mie buatannya melalui pemesanan online ataupun yang datang langsung ke kedainya. Beli mie ini, Bu?
sekitar 3 kalian ya. Gimana Bu untuk rasa dan harganya sih? Rasanya cukup enak, harganya pasti murah ya. Gitu. Jadi bisa dibeli oleh siapa aja. Ini sekarang udah ada toppingnya, kalau kemarin perasaan belum ada gitu. Bisa ada pilihan lain. Paketnya itu tadinya awalnya tuh untuk anak-anak sekolah ya, mulai dari SMP, mungkin SMA, sama bisa juga mungkin anak kuliahan gitu. Tapi semakin berjalannya waktu ternyata kalangan yang membeli itu tidak terbatas sih, bisa dari mungkin anak SD juga bisa beli, sampai anak orang kantoran juga bisa beli, ya pada beli gitu ya. Kedai ini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai 8 malam. Bagi Anda para pecinta kuliner, tidak ada salahnya mencoba mie dengan harga terjangkau dengan rasa yang tak kalah nikmat. Andreas Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Pemutaran film dokumenter dalam upaya penyelamatan owa Jawa di kota Sukabumi, Jawa Barat yang diikuti berbagai kalangan ini mendapatkan respon yang positif. Film dokumenter ini menjadi salah satu metode untuk menyebarluaskan kesadartahuan terhadap satwa dilindungi di Indonesia. Dalam upaya penyelamatan owa, Kibonesia bekerja sama dengan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia dan berkolaborasi dengan jurnalis and wildlife filmmaker dilaksanakan di kota Sukabumi, Jawa Barat. Film dokumenter berjudul The Gibbons Calling of Hope Swing for Freedom, upaya pelestarian owa melalui penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepas liaran. Dengan kolaborasi bersama berbagai lembaga konservasi tergambar jelas dalam film dokumenter tersebut. Melalui kolaborasi ini diharapkan masyarakat semakin mengetahui dan sadar akan keberadaan owa di sekitar alam dan lingkungannya. Mengingat owa punya peran penting menjaga ekosistem hutan, sehingga jika kita bisa menjaga owa, maka owa juga akan menjaga hutan kita. Dalam kegiatan Sinetol, peserta berasal dari perwakilan dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Balai Besar KSDA Jawa Barat, perwakilan wartawan IJTI Sukabumi, PWI, Aji Biro Sukabumi, komunitas kemahasiswaan, sosial kemanusiaan, pecinta alam dan lingkungan di wilayah Sukabumi. Perlu disebarluaskan kepada masyarakat gitu kan, agar masyarakat juga lebih aware juga bahwa satwa liar ini selain harus dilindungi gitu kan, ternyata orang-orang yang sedang memperjuangkan proses rehabilitasi dan segala macamnya juga sulit gitu kan. Nah, diharapkan sih harapannya bisa lebih aware lagi ya masyarakat secara luas, bisa lebih aware bahwa mereka itu satwa liar ini terutama owa Jawa harus dilindungi, dan mereka itu sebagai penyebar benih di hutan gitu ya, yang menjadikan si hutan itu bisa lebih asli juga gitu. Sini kita juga tidak hanya sendiri ya, kita berdiri bersama-sama beberapa lembaga yang berkolaborasi di film ini. Pesannya adalah ingin semakin sadar, ingin membuat masyarakat semakin sadar bahwa kita itu hidup berdampingan dengan satwa liar. Kita itu harus melindungi satwa liar. Owa Jawa ini bukan hewan peliharaan, namun owa Jawa ini merupakan hewan yang harus berada di habitatnya di hutan. Kita juga tidak boleh memburu owa, tidak boleh memelihara owa, tidak boleh memperjualbelikan owa. Pembuatan film dokumenter ini diantaranya melibatkan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, The Aspinall Foundation, Yayasan Cikananga, Yayasan Owa Jawa, dan Suara Owa. Andreas Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Sukabumi dan selamat beraktivitas kembali. Saya Anissa Nurul Fitriani bersama kerabat redaksi yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau
Halo saudara, jumpa kembali bersama saya Vidi Batlolone di Gelar Perkara. Tindak kejahatan terjadi kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, dalam bentuk apapun. Berikut ini kumpulan perkara yang kami gelar untuk Anda. Cermati benang merah peristiwa kriminal yang mengusik perhatian publik. Bagaimana polisi menguak fakta kejahatan ini? Ikuti saya. Gelar Perkara setiap Sabtu pukul 6 petang, live di Kompas TV.